selamat pagi. Pagi, Pak. Apa kabar hari ini? Baik, Pak. Kalau begitu, seperti biasa itu begitu ya, selalu silau. Seperti biasa, kita pagi di peringatan bagaimana itunya apa namanya? Buka mata, terus masuk ke nyanyi, terus selanjutnya. Yuk, silakan dimulai. Ketuan. Ya, siap gerak. Dulu kita belajar karena kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Pada Bapak Guru kita, umat gerak, tegak gerak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Ini selamat pagi bersama siapa hari ini? Pagi, Pak. Baiklah. Yuk, lagu apa yang kita bawa pagi ini? Silakan siapa yang bawa lagu. Satu, dua, tiga, ya. Satu dosa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Mau panggilkan siapa yang bisa ke situ? Atau oke, sambil menunggu ekor yang hidup, saya absen dulu. Adrian, Ayo Pak. Agam, Alia, Adil, Pak. Benedio, Dede, Adil, Pak. Dinda, Angelina, Fani, Ido, Indra, Irwanto, Jelita, Dinita, Jinur, Saya, Pak. Kadri, Ayo Pak. Laura, Saya, Pak. Marana, Mas Dawati, Meladi, Ayo Pak. Neman, Mikael, Tasya, Ayo Pak. Rizky, Pak. Nadia, Natalia, Naila, Rizky, Reza, Ayo Pak. Riza, Fatua, Frida, Sahat, Ayo Pak. Teguh, Ayo Pak. Resdi, Erwinta. Oke. Selamat pagi sekali lagi. Pagi, Pak. Oke. Kita mulai dan masuk ke materi, yaitu informatika berpikir komputasi yang berhubungan dengan sistem komputer, perangkat komputer dan sistem operasi sendiri. Nah, perangkat komputer kita sudah tahu pasti apa-apa aja itu. Apa saja perangkat komputer yang kamu pahami. Coba kita tahu dulu. Sebelum masuk kita ke materi, perangkat komputer itu apa aja sih?
Terus. Dan masih banyak lagi. Oke. Nah, pada unit pembelajaran di mana sistem komputer itu terbagi atas dua bagian. Yang pertama sistem operasi, yang kedua perangkat komputer. Di mana perangkat komputer itu juga terbagi atas tiga bagian, yaitu si hardware, software, dan firmware. Nah, pertanyaannya, apa yang membedakan antara sistem operasi dengan software? Padahal mereka sama-sama software, ya kan? Apa perbedaannya? Coba, siapa yang bisa kasih jawaban? Perbedaan antara sistem operasi dengan si software. Jawab. Apa yang membedakan? Sistem operasi dia sebagai menjalankan semua sistem yang ada di komputer. Oke, sedang software? Itu cuma perangkat dalam komputer dapat contohnya aplikasi. Oke, sistem operasi adalah sebuah atau software yang harus diinstal dulu sebelum masuk ke software. Software itu adalah perangkat tambahan. Contoh yang paling sering digunakan adalah si MS Word. Oke, sampai itu bisa dipahami. Oke, kita masuk ke berikutnya. Sistem komputer adalah gabungan perangkat kerja sekolah ini, perangkat keras, perangkat lunak, dan elemen lainnya yang berkolaborasi untuk melakukan pemrosesan data. Hardware, komponen dasar perangkat keras komputer ada siapa-siapa saja? Nah, selain kegiatan apa lagi yang bisa? Termasuk kebagian dari si hardware. Tadi, terus apa lagi? Oke. Casing apa casing? Oke. Terus apa? Power supply. Power supply. Oke, ini terdapat di RAM ya, di CPU ya. Ya kan? Di CPU kotak besar. Oke, next, udah paham, udah pinter. Nah, klasifikasi perangkat keras komputer ada 5 bagian. Yang pertama, input device, output device, processing device, storage device, communication atau I/O device. Oke, input device apa-apa aja atau apa yang dimaksud dengan input device? Coba, input device adalah, coba yuk bukan dulu. 1, 2, 3. Input device adalah perangkat atau pemasukan. Output adalah yang keluar. Proses adalah yang sedang berjalan. Storage media menyimpan. Nah, komunikasi input device atau komunikasinya dengan si bukan bagian yang di atas. Oke. Badan pengolahan data, storage. Storage tadi apa? Penyimpanan data dan informasi bisa disimpan, bisa langsung diproses. Tergantung kita mau yang mana duluan, sudahkah kita simpan atau masih baru kita kerjakan. Contoh, input datanya kita mau buat misalnya data siswa, nama-nama data siswa kelas ini contohnya, maka masuklah di informasi kalau untuk di print out. Nah, programnya berbicara, programnya itu bahasa komputer. Nah, sampai di situ. Nah, program juga yang memberitahukan bahwa filenya harus disimpan dan sebaliknya jika kita perlu lagi data berikutnya. Sampai situ bisa dipahami? Terlalu cepat saya jelaskan? Kalau nggak terlalu cepat, biar gampang kita lanjut. Oke, next berikutnya peralatan input device. Nah, di input device juga ada 2 bagian. Yang pertama input langsung dan input tidak langsung. Wah, langsung ketik, udah nggak apa-apa. Yang penting kalian paham. Berdasarkan
langsung dan input tidak langsung. Input langsung memungkinkan input diproses secara langsung oleh CPU. Misalnya nih, keyboard, mouse, scanner. Keyboard, misalnya kalian ketik huruf A langsung muncul A di layar. Sedangkan input tidak langsung dimasukkan secara tidak langsung diproses oleh CPU, tetapi disimpan terlebih dahulu ke suatu media atau mesin variable atau storage device. Contoh, file yang sudah kalian kerjakan dan kalian simpan sebelum kita proses jadi output, maka disimpan ke storage. Sampai di situ bisa dipahami? Oke. Next, peralatan processing device terdiri dari dua bagian juga, yaitu control unit dan arithmetic and logic unit. Control unit mengatur dan mengendalikan alat-alat input dan output, mengambil instruksi data yang diperlukan dari main memory. Contoh, control unit itu apa? Alat-alat input, keyboard, ya kan? Keyboard, terus mouse dan lain sebagainya. Sedangkan arithmetic and logic unit melakukan semua perhitungan yang terjadi sesuai dengan instruksi program. Contoh, jumlah besar suatu file dan menggunakan aplikasi. Contoh nih, sampai kita minta file data siswa, itu di sampingnya sudah ada jumlah file kan? Berapa, misalnya 1 MB. Itu langsung terkoneksi bahwa si file yang kita simpan sebesar 1 MB. Sedangkan untuk aplikasi contoh yang paling sering digunakan ada si Excel. 1 tambah 1 dalam Excel bagaimana? Gimana maksud apanya? Penggunaannya 1 tambah 1 dalam Excel. 1 tambah 1 sama dengan ini kalau di matematika kalau di Excel bagaimana? Buka dulu. Kolom 1 titik 2 atau begini? Titik koma kolom 2. Maka langsung tekan enter. Maka hasilnya dapat 2. Seperti itulah dia contohnya. Karena bahasa si komputer, kalau yang seperti ini bahasa umum, sedangkan bahasa komputernya pakai demikian. Oke. Pakai di situ. Kita masuk ke berikutnya, peralatan output. Menampilkan hasil peralatan proses di mana hasilnya berupa gambar, teks maupun suara. Ini apa? Dan apa ya? Ini monitor. Monitor menampilkan hasil dari yang dikerjakan oleh si keyboard. Terus ini apa? Speaker, yaitu sebagai bahan output untuk suara. Sedangkan ini output untuk mencetak data berupa tulisan maupun gambar. Ada pun yang seperti itu, ada monitor, printer, speaker, LCD proyektor dan lain sebagainya. Ini termasuk input atau output? Ini termasuk input atau output? Output. Kenapa? Yang dimasukkan dan dikeluarkan. Oke. Inilah contoh si perlengkapan komputer di rumah. Ada monitor, ada speaker, ada mikrofon, terus apa lagi? Ada laptop. Ini juga ada mikrofonnya. Artinya ini secara lengkap. Apa yang membedakan antara PC dengan laptop? Apa perbedaan antara PC dengan laptop secara umum? Oke, laptop bisa digunakan kemanapun, sedangkan PC stay di tempat dan prosesnya pun seperti itulah dia. Sampai di situ ada yang mau ditanyakan? Ada? Gak ada. Dengan kok? Masih lagi pagi sudah ngantuk. Masuk kok Bang? Jangan ngantuk ya Bang. Besok kita bangun Bang. Oke. Ada pertanyaan? Ya. Saya dulu yang nanya. Benedios. Benedios. Kalau satu sistem itu padam. Misalnya nih saya mau
ngerjain sesuatu di Word, tiba-tiba Wordnya nggak bisa dikerjain, apa solusinya? Mabok ada masalah di Wordnya, apa yang harus dikerjain? Atau nggak terjadi? Laptop saya kena virus nih, gimana cara solusinya? Harus install ulang. Emang bisa kalau kita laptopnya kena virus itu bisa kerjain detik-detik enggak? Karena apa? Dia langsung aplikasinya hilang. Iya kan? Iya enggak? Harus masih ke bos. Siap tuh kau, udah teknik kelihatan. Oke, sampai di sini bisa pahami? Bisa? Betul? Betul. Oke, berikutnya dulu. Saya pernah mengalami mesinnya hidup. Mesin komputer saya, laptop saya hidup. Tapi layarnya padam. Itu masalahnya di mana? Sini. Mesinnya hidup. Bisa dihidupkan mesinnya hidup. Sebentar, tiba-tiba padam. Layar padam. LCD atau VGA? Coba. Saya pernah mengalami laptop saya itu mesinnya hidup, bisa saya hidupkan. Tapi belum ada beberapa menit dari hidup, itu padam. Ya laptop lah. Ayo, apa yang salah di situ? VGA-nya kan? Atau memang si LCD-nya yang salah? VGA. Apa fungsi VGA? Sebagai media video graphic. Apa VGA? Saya cari dulu di apanya di laptopnya. VGA adalah bagaimana tadi ya? Video graphic ada itulah dia. Jadi kalau misalnya kita VGA kerja, itu sensitifnya di mana? Di periksa apanya laptopnya. Ini juga kalau masih mesinnya hidup dan tidak ada tampilan, berarti VGA-nya yang salah. Harus ganti VGA. VGA kalau itu untuk satuan. Oke, sampai di situ. Jangan tuh. Dibangun? Belum. Nah, dari situ apa yang bisa kita ambil dulu sebelum kita lanjut ke materi berikutnya? Ya, refleksinya bagaimana? Sebelum kita masuk ke materi berikutnya, apa yang bisa kita berikan tanggapan dari kalian dulu ya? Bahwa komputer ribet gitu ya. Mana dia? Setelah kemudian jawaban Dios, setelah kadang-kadang Dios, kan boleh diem aja di Dios. Ya. Oke, gimana? Apa yang bisa diambil refleksinya? Bahwa oke, pertanyaan yang bagus tuh. Kalau tiba-tiba mati lampu, dia bilang ya mati lampu, terus laptopnya dan kita lagi thinking, tapi belum disimpan, ya kan? Nah, kalau ketika masih bisa dihidupkan, RAM-nya masih menyimpan secara spontan, itu RAM masih bisa nyimpan, tetapi tidak lebih dari masalah saya 5 menit. Setelah itu dia akan hilang. Caranya kalau dia hidup langsung kerjakan dan simpan kembali. RAM itu fungsinya simpan sebelum ke hard habis. Yang dua itu kakak adik antara RAM apa RAM? Kepanjangan RAM. Apa kepanjangannya? RAM akses memori. Akses memori. Masuk ke hard disk. Pas nggak selesai ini? Oke. Ini di saat kita hidupkan komputer pertama kali,
ini yang membuka pintu. Ada data yang mau masuk. Ini yang buka pintu. Makanya kalau kita ngetik, cepat jalannya dari mana? Ini. Ini yang buka ruang duluan. Oh ada yang mau masuk nih, dikerjain lah di sini. Kita lupa nyimpannya, mati lampu. Ini mesti nyimpan bentar. Tapi kalau lama lebih dari 1 jam, ini akan hilang. Dia akan hilang. Dianggap tidak ada pekerjaan. Makanya dianjurkan setelah kita kerja sesuatu hal itu langsung disimpan ke HP. Untuk apa? Untuk menjaga data kita tidak hilang dan kita tidak mengetik dari mengetik ulang. Nah, ada bisa bilang di lupa saya. Di hard disk ini juga sekarang ini sudah ada 2 bagian. Hard disk yang SSD dan yang dinamik. Di mana yang paling enak? Di SSD. Proses penyimpanannya tidak lagi tapi langsung. Jadi kalau kalian mau upgrade, silahkan upgrade. Tapi sekarang ada 2 bagian Bu. Yang SSD sama si dinamik. Dinamik itu yang lama. Kalau kalian lihat kalau kita ke bengkel atau ke apa, kan ada hadis tuh, ada macam putih di bawahnya. Itulah yang ini. Kalau SSD itu. So apa? Coba cek di situ. Short apa ya? SSD. Apa itu SSD dan fungsinya? Coba. Perangkat yang dirancang untuk menyimpan data. Nah, solid state drive. Solid state drive. Bedanya di sini apa? Coba cari dulu di internet. Perbedaan antara SSD dan dinamik. Coba. Dinamik disk. Perbedaan antara disk dasar dan disk dinamik. Coba balikan. Dinamik SSD. Mana lebih baik disk atau dinamik? Masa? Ada jawabannya? Apa? Sama ya loadingnya ya. Ada. Coba bacain. Perbedaan dasar disk dasar dan disk dinamik saat pengelolaan penyimpanan sampai itu basic disk itu dari disk dasar, sedangkan SSD gini, pernah lihat memori handphone nggak yang gimana sih bilangnya? Yang kecil. Seperti itulah SSD. Dia nggak ada apanya, nggak ada putaran putihnya. Itu yang sekarang handphone, yang di handphone. Kalau yang di masa-masa zamannya saya kuliah, kita nyimpan data itu pakai macam disk, namanya disket. Dia seperti ini bentuknya. Di sini ada putihannya. Itu disket. Nah sekarang udah enggak lagi, dia sudah bentuk lingkaran, ketinggian, tengah, baru ini ada yang putih, ya kan? Seperti itulah dia modelnya, perbedaannya. Bedanya di mana? Seperti ini, media penyimpanannya. Jadi kalau yang ini, dia dulu itu kami pakai 2 sistem penyimpanannya dulu, dan ini lebih lambat dibanding yang ini. Itu sampai di situ, bisa dipahami? Oke. Udah ngantuk? Udah ngantuk dan tidur kita. Ya, boleh tidur. Hah? Boleh tidur, tapi suruh lompat-lompat dulu. Mau? Ya, oke. Sampai di situ bisa dipaham? Bisa. Jangan tidur. Tidur pula.
Apa judul ini? Saya lupa lagunya. Iya, aku lupa. Udah bayangin aja. Yang pernah kita buat kan? Iya, Pak. 1, 2, 3, 4. Oke, kok next dulu sekali. Biar berapa dan yang sekali. Jangan bilang untuk saya udah lari dia tuh masih semangat. Gitu, kata kawannya. Apa? Nadia jangan tahu kepalanya ya. Oke, kita mulai. Biar ngantuk. Diskusi saya, kalau saya bilang 1, kalau 2, Jauh. 3, kebalik. Bilang nggak fokus. Harusnya 1 yang jauh, 2 yang dekat, 3 baru kan? Saya bilang ini pada selain saya buat salah, mesti fokus apa enggak? Karena udah ngantuk. 1, 2, 3. Oke, kita mulai. Kalau saya bilang 1 jawabannya jauh. Kalau 2, 3. Oke, mulai. 1, 2, 1, 2. Tidak. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Kenapa nih? Joget. Oke lah. Nah, coba gerakan punya keren. Kasih kau apa dasar lagi yang spring lebih keren? Sudah lihat ya? Saya belum. Oke. Oke, kita mengenai sistem operasi. Sistem operasi saya lupa jadi apa? Mengenai sistem komputer. Yaitu perangkat jelas, perangkat lunak dan perangkat keras. Oke, nanti ada saya kasih lengkap ini, di situ ada link yang harus kalian pelajari dan cari tahu. Next, kita masuk ke sistem operasi. Sistem operasi. Yang tadi saya bilang apa? Sistem operasi adalah software komputer yang berfungsi sebagai pengontrol perangkat keras serta yang menjalankan aplikasi software dan lain di dalam komputer. Nah, sistem operasi ada 2 bagian menurut jenisnya, yaitu si GUI dan GUI Graphical User Interface dan si Applied Interface. Nah, sekarang mau tanya, ini apa yang perlu digunakan? Pernah digunakan nggak kalau lihat di slide? Kenapa? Enggak. Pernah digunakan? Ah, bisa. Ya. Bisa di mana? Apa yang bisa contohnya? Apa contohnya? Windows. Oke. Nah, sistem operasi berbasis GUI, Graphical User Interface, yaitu antarmuka sistem operasi berbasis grafik seperti iPod atau ikon, tombol, menu, dan presentasi visual lainnya untuk mendukung interaksi pengguna dengan sistem. Contoh penggunaan GUI bisa ditemukan di hampir seluruh aplikasi, salah satunya Microsoft Word. Selain itu, apa lagi? Lagi terang. Excel, terus PowerPoint. Apa lagi? Canva. Dan lain? Baik. SO berbasis slide, command line interface. Sebuah antarmuka
pengguna berbasis teks dan dipakai untuk berinteraksi dengan komputer. Nah, perbedaan GUI dan slide. GUI mudah digunakan, sedangkan slide sulit digunakan dan butuh pengetahuan mengenai teknologi. Terus, GUI membutuhkan ruang penyimpanan yang lebih banyak, sedangkan ini tidak. Terus, di GUI membutuhkan keyboard untuk bekerja, sedangkan di sini keyboard dan mouse untuk bekerja. Lalu sistem operasi bisa diubah atau modifikasi, sedangkan di sini tidak bisa diubah atau dimodifikasi. Seperti itulah dia. Masuk kita ke macam-macam operasi sistem untuk smartphone. Di sebelah bisa dicari. Smartphone. Ada Java, BlackBerry, Android. BlackBerry apa itu? Belum pernah menggunakan handphone DB namanya? Jadi aplikasinya BlackBerry. Yang sekarang digunakan adalah si Android. Mobile phone. Terus yang kalau di Apple apa nama aplikasinya? iOS. Ya kan? Di sini kan ada dua bagian sekarang. Kalau di Android, kalau dia yang apa namanya Apple sendiri itu apa aplikasinya? Iya sama iOS. Kalau yang di umum, yang misalnya di total itu merek ya, di handphone yang biasa kita pakai, yang kelas bawah standar kan, ya itu sih. Kamu pengguna smartphone kita apa? Nah, ini yang belum paling sering laku. Kan paling laku adalah si BlackBerry. Kalau salah saya ini anak pelopor munculnya. Aduh, lagi masalah gue. Aduh, ini kali. Nah, itulah yang paling sering ditampilkan. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sini ya. Ini aplikasi juga. Aplikasi untuk smartphone. Tapi ini sudah yang paling sering yang digunakan ada si dari si bentuk HP ini. Ibarat kata lain, ini sudah redup. Ini sudah redup. Yang muncul yang paling sering digunakan ada si Android, yaitu yang gambar robot warna hijau. Itu makanya memberikan kebebasan sangat luas untuk para developer dan terintegrasi penuh dengan teknologi. Makanya kita bisa menggunakan teknologi, menggunakan teknologi dengan sekali pegangan, yaitu si smartphone. Mau apapun itu merek handphone. Gitu. Sampai di situ materi kita sudah selesai. Nanti saya putar beberapa video, tapi satu videonya ini dulu mengenai sistem operasi. Jangan lihat ibunya ya. Tapi lihat materinya. Halo adik-adik, selamat datang di channel Halo Edukasi bersama saya Ana. Hari ini kita akan mempelajari tentang TIK, pembahasannya, pengertian sistem operasi, dan contoh-contohnya. Simak terus ya video ini. Apa aja sih materi yang mau kita bahas? Pertama, pengertian sistem operasi, kemudian penggambaran sistem kerja sistem operasi, dan contoh-contoh sistem operasi untuk desktop dan mobile. Kita lanjut ke pengertian sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak yang tertanam dalam komputer yang bertujuan untuk mengatur dan mengendalikan perangkat keras yang digunakan oleh user. Tujuannya adalah untuk memudahkan kepentingan user dalam memakai komputer. Contoh cara kerja sistem operasi ini tuh gimana sih?
Jadi gini, setiap instruksi yang user lakukan pada keyboard atau mouse itu akan diterjemahkan oleh OS ke bahasa mesin yang diketahui oleh komputer. Nah, hasilnya ini kemudian ditampilkan pada monitor seperti hasil ketikan atau dokumen yang dicetak dari scanner. Contoh yang pertama, Microsoft Windows. Ini mungkin menjadi sistem operasi yang paling banyak kita gunakan. Nah, ternyata sistem operasi ini sudah lama sekali ya dibuatnya. Pertama kali dirilis tahun 1985 oleh pengembangnya Bill Gates, yaitu founder dari Microsoft Windows sendiri. Windows ini termasuk closed source OS. Apa itu closed source OS? Yakni hanya Microsoft sendiri yang bisa mengembangkan dan mendistribusikan sistem operasi ini. Jadi, siapapun yang menggunakan sistem operasi ini pasti harus membeli license untuk menggunakannya. Jadi, kalau kita nggak membayar license untuk penggunaan Microsoft Windows ini, perlu dipertanyakan. Versi-versi Windows ini banyak banget, mulai dari yang pertama, Windows 1.0 sampai yang Windows 10 saat ini. Sistem operasi yang kedua yaitu Linux. Linux merupakan program ilmiah dari mahasiswa bernama Linus Torvalds. Nah, Linux ini merupakan open source OS. Apa itu open source OS? Yaitu sistem operasi yang dengan bebas dan legal untuk dimodifikasi dan didistribusikan oleh siapa saja. Maka dari itu, sistem operasi ini banyak sekali turunan-turunannya yang biasa disebut dengan distro Linux. Beberapa di antaranya yang paling terkenal yaitu Red Hat, CentOS, Fedora, SUSE, Mandrake, dan sebagainya. Sistem operasi yang ketiga yaitu macOS atau sering disebut dengan Macintosh, dikeluarkan oleh Apple. Nah, sistem operasi ini ternyata adalah pelopor GUI atau Graphical User Interface yang dimana sistem antar muka grafis mulai dioperasikan. Sifat macOS lainnya yaitu eksklusivitas. Maksudnya seperti apa? Jadi, macOS dikeluarkan oleh Apple dengan dibundle perangkatnya. Berbeda dengan OS lain seperti Windows, tidak mengeluarkan device-nya, hanya sistem operasinya saja. Kalau macOS dikeluarkan dengan sistem operasi dan perangkatnya. Oke. Macam-macamnya juga banyak, beberapa di antaranya seperti macOS High Sierra, macOS Yosemite, dan sebagainya. Kemudian sistem operasi yang keempat yaitu sistem operasi mobile. Nah, adik-adik pasti pernah dong pakai smartphone. Nah, mungkin pernah juga lihat lambang seperti ini. Ini adalah lambang sistem operasi Android. Produk hijau ini pertama kali dikembangkan oleh Android Incorporation. Nah, tahun 2005, Android ini diakuisisi oleh Google yang kemudian dikembangkan hingga sekarang. Sistem operasi mobile yang kelima yakni BlackBerry OS. Nah, mungkin kita juga pernah mengalami masa kejayaan BlackBerry OS. Nah, ternyata BlackBerry itu pertama kali dikembangkan oleh RIM atau Research in Motion. Nah, BlackBerry memperkenalkan penggunaan trackball pada device-device-nya yang menjadi kekhasan dari perangkat BlackBerry tersebut. Nah, versi BlackBerry OS yang pernah kita kenal yaitu BlackBerry OS 4.0, BlackBerry OS 5.0, hingga BlackBerry OS 10.0. Sistem operasi mobile lainnya yakni Symbian OS. Nah, OS ini merupakan OS lawas yang digunakan pada handphone terdahulu seperti handphone Nokia pada serinya N-series. Nah, sebagai pelopor sistem operasi untuk device smartphone, Symbian ini pertama kali dikembangkan oleh Symbian Ltd. Nah, versi-versi Symbian OS ini juga banyak sekali, seperti Symbian OS F6.1S hingga S60 F5 series.
Nah, itu tadi beberapa contoh-contoh OS untuk PC atau mobile. Nah, pada dasarnya sistem operasi ini tuh banyak banget. Nah, sekarang kuisnya, sebutkan contoh sistem operasi lainnya yang kamu ketahui, baik itu PC ataupun mobile. Jika kamu tahu, bisa langsung komen di bawah ya. Nah, sampai di sini dulu ya pembahasan pelajaran kita hari ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen video ini kepada teman-teman kamu. Nah, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Oke, itulah tadi mengenai sistem operasi. Terus, ini ada tugas yang bisa kalian kerjakan dari apa yang saya jelaskan tadi. Ini satu kelompok 2 materi. Silakan didiskusikan, dan di situ juga ada link videonya untuk di hard disk. Nanti yang sudah selesai boleh dijelaskan di depan. Ya, dikerjakan kurang lebih beberapa menit. Nama kelompoknya juga boleh dibuat, itu ada di depan. Coba boleh dikerjakan sama-sama. Fotokan nomornya, langsung aja namanya, ketuanya, dan pangkat-pangkatnya. Di situ aja, di situ langsung. Langsung aja di LKPD-nya dikerjain. Beda. Ini mengenai sistem operasi, ini mengenai perangkat komputer. Ya. Ini juga. Ini di kolom ini, lalu yang ini. Nama kelompoknya sama aja. Itu video yang saya putar tadi. Gitu. Jadi misalnya kan berfungsi sebagai apa? Ada di sini dia komputer sebagai apa? Tahu. Nggak usah. Itu videonya kan sudah saya putar tadi. Hah? Ya, yang gue ini selamat aja namanya. Yang depan ini materinya. Yang di depan materinya, yang di belakang itu mengenai soal ya. Ya, 30 sampai 30 20 menit lah, bisa lah saya jelasin juga. Beda-beda. Iya kan kita 2 materi hari. Yang itu demokrasi dan oh boleh, siapa yang mana betul ini? Saya sering ya sama-sama. Oke. Jangan oke. Ada. Bisa. Enggak, lo sedih. Ada. Ini video saya itu tadi yang saya pesan itu dia apanya linknya. Ini cuma ada Pak. Nah, saya pesan itu linknya. Ini ada TPS. Ada TPS, jadi 2 kan. Buat yang ada TPS. Ya apa? Iya, langsung aja dijawab di situ ya. Bisa itu saja. Tidak ada, Pak. Iya, itu misalnya ini kan input device keyboard, fungsinya apa? Baru itulah, siapa nih? Ada? Tidak ada. Oke. Tolong geser. Itulah kalian ya, aneh-aneh sih. Boleh pakai
Ini caranya yang gampang mengenai cari aja yang berhubungan dengan ini. Ini, istilah dengan ini. Lalu di belakang. Berhubungan dengan semua itu bang, demokrasi. Langsung aja dia ke PD-nya ya. Nama juga nama PD. Lalu dia cerita. Ini. Nah udah selesai nanti boleh dipresentasi di depan ya, Wi. Silakan lunas. Perlu lagi minum air. Awas, kita ada minum juga. Nanti kita beli SM ya. Nama kelompoknya kosongkan aja. Yang penting nama kalian ada terdaftar di dalam luas, baris. Kalau punya pendengar gerak aja lah. Salah sih malam, malam nama kelompoknya. Tambahkanlah sedikit di belakang. Enggak, saya enggak jadi. Tadi saya terima Pak Lukman. Apa Bang? Apa yang dihapus? Biasa aja loh. Ingat loh Bapak. Udah semua. Buat tugas kelompoknya siapa sih? Buat jelaskan. Namanya juga jaringannya hotspot, hilang lah di muka gelap. Hati aja di muka gelap. Masalah siapa yang di muka gelap? Ini. Gimana caranya? Sama sintong itu baik. Baik. Jangan bermemes. Lagi. Cukup kita yang tahu nama apa ya panggilan sayangnya memes. Tapi kan nggak tahu. Itu kalau kami sayang sama aku yang panggilnya memes. Mak, ini apa ya, Bu? Bisa patah ya? Bisa patah-patah ya, Pak? Itu yang depan materi, belakang gambar kerjanya. Dan nggak susah kerjanya. Paham nggak dari apa yang saya jelasin tadi? Beda. Ini OS, ini apa ya? Ganti obatnya. Oh, ini
ini oh ini anak mau ini video yang saya putar tadi ya sini. Itu tersedia. Sistem operasi atau OS adalah pola sistem yang menggunakan komputer. Mas aduh. Mani, ini berapa Mani? 10. Tidur anak. Ini berapa Mani? 6. Boleh oh, berdua mati sih Mani. Penyimpanan itu kan storage. Itu pertanyaannya ada di bawah. Iya. Bakatnya tuh dari mana ke mana? Misalnya ini proses, lalu kemana? Masuknya itulah bagan. Bagan itu rincian tanpa harus rinci dengan kata-kata itu dalam gambar. Ini nggak mau. Storage, proses, output dan baru pangan atas kepala bawah. Yang tadinya ini kan pertama, baru kedua, ketiga, empat. Ada pelajaran input, proses, output, dan storage. Checklist, banyak checklist. Digunakan di mana? Main gini, kasih bu, harus dikasih. Ada dapat ibu tadi? Apa? Ada ibu harus dikasih. Tahu di dapat ibu tadi datangnya nggak laku. Harus kata-kata. Oke, siap. Laksanakan bang. Ini saja jalan. Jangan buat-buat. Oke, saya kali ini kalau ya lo pilih-pilih aja. Ini mau jelasin. Dipercepat di belakang ya dia.
Beda. Apa ini? Diagram. Buatlah alur sistem blok diagram sebuah sebuah komputer sederhana dan dijelaskan dengan baik. Jawabannya kalau dia oke, yuk perwakilan dulu satu kelompok. Yuk, silakan. Storage. Yuk, silakan. Satu kelompok dulu maju, monggo. Sambil ya, sambil. Dari pengalaman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Kami akan menjelaskan hasil LKPD yang dari kelompok kami. Akan dijelaskan oleh kami akan mengenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Diri Kapimatisari. Kami akan menjelaskan hasil LKPD dan kelompok kami yang akan dijelaskan oleh Ibu. Pertama, yang namanya adalah mengelola dan mengatur sumber daya seperti PPU dan Perkakis. Digunakan pada yang kedua, POM untuk melakukan uji, manajemen, proses, dan memori, kontrol peralatan, desain antar tugas, dan sebagainya. Aplikasi untuk peralatan jelas. Tiga, fungsi sebagai sistem operasi, pengembangan, software, dan perangkat.
Smartphone agar bisa dioperasikan oleh pengguna lainnya. Masuk ke lembar yang kedua. Akan dibacakan oleh kami. Yang pertama Kemudian prosesi yang memiliki IP, yaitu nama hardware CPU motherboard A. CPU berfungsi menerima dan melaksanakan perintah dari data dari perangkat lunak. Motherboard berfungsi sebagai distributor daya dan penghubung segala jenis komponen komputer. RAM berfungsi sebagai menyimpan data program aplikasi pada komputer atau juga smartphone. Floppy disk berfungsi media untuk menyimpan memori sebagai media backup untuk harddisk kecil. Yang kedua, USB flash drive penyimpanan dan cadangan data serta transfer file antar perangkat. Hard disk berfungsi sebagai tempat penyimpanan segala macam data file dokumen jadwal seperti dokumen PDF, PDF dan lain-lain. Komputer printer, modelnya printer, fungsi dan printer, cetakan gambar dan tulisan printer. Kemudian dari hasil presentasi kami, jika ada kekurangan mohon dimaafkan, kami akui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi, thank you. Aku kali tuh tungguin. Oke, yuk, bapak berikutnya boleh silakan mengajukan pendapatnya, maka ada yang perbedaan antara kamu dengan dia dan antara dia dengan kamu. Monggo. Yuk, silakan. Bapak berikutnya. Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama kamu basi juga. Apa ya, Mel? Udah. Ya, apa kali apa itu ya? Iyalah. Apakah dulu apa itu, Mel? Dan apa kali apa itu ya? Biasa. Oh, yuk, silakan, monggo. Yuk. Apa? Diklat gosipin saya ya? Cerita busu. Tapi pamannya pernah saya katakan saja biasanya agak sama kok enggak? Oh iya, atau ada editing? Tapi kalau bajunya apa kan? Masuk keluar bajunya langsung sayang. Beli baju beli kali itu kopai. Kami, aduh. Itu mah. Tolong dong. Betul baju. Sempat tadi enggak? Sensor saya. Makanya saya bilang bukan. Ya, silakan. Dengar. Anak cinta. Silakan.
Selamat semuanya. Baik. Ini kami akan mempresentasikan diskusi kelompok kami tentang PKD. Dan sebelum kami mempresentasikan materi yang akan diberikan lebih dahulu, perkenalkan saya Pak Pak. Perkenalkan, nama saya Laura Kampur Matjoting. Saya bertugas Stefani Musnita. Saya bertugas Vanessa. Saya merangkul. Sini karena kegiatannya diberikan oleh Nama perangkat lunak yaitu yang pertama Windows, berfungsi sebagai mengelola dan mengatur sumber daya komputer CPU, RAM, dan hard disk. Aplikasi untuk peralatan ini yaitu komputer. Sebagai melakukan teknik manajemen proses teknologi dan desain terbuka. Aplikasi ini untuk smartphone. Yang ketiga, Windows sebagai sistem operasi. Aplikasi untuk peralatan dalam komputer. Membuat Android, sistem operasi dan sumber terbuka. Windows sumber delivery agar bisa dioperasikan untuk kedua, bagaimana jika pada saat menggunakan perangkat komputer program OS Windows-nya atau smartphone OS Android tidak berfungsi, yaitu tidak dapat menjalankan program aplikasi pada komputer kecuali program aplikasi. Bagaimana cara menganalisis list operating system pada sistem perangkat PC dan smartphone? Setelah menyimak video pembelajaran atau materi yang ada pada RKPD, silakan diskusikan dengan kawan-kawan. Sistem operasi komputer bekerja dalam menjalankan tugas seperti manajemen memori dan penjadwalan tugas. Oke, ada penjadwal? Penjadwalan tugas. Oke, atau saya sistem tuh. Oke, yuk silakan tutup. sekian dan terima kasih. Mengakhiri presentasi kami dengan selamat pagi. Oke, selamat pagi. Pagi, luar biasa. Kenapa ibu? Apa dia mau musik? Oke. Yuk, satu kelompok lagi. Monggo, silakan. Satu kelompok lagi, tapi kalau bisa, dorong. Tapi buat jalan juga ya. Ya, monggo, silakan. Oke, yuk, silakan. Berapa lama lagi harus terus menanti jawaban darimu? Oke, kerjain itu dulu, monggo. Aku dong, bang video ini, aduh, terpesona kepada pandangan pertama. Tanpa kuasa lihat senyum di wajahmu, senyumanmu. Lagi konser. Ayo, siapa tuan? Tuan, monggo, ayo. Ini udah 5 album ya nih ya, kayaknya nih ya. Terima kasih. Aduh, kamu itu memuji atau menjatuhkan sakit ya Indo? Apa itu Bu? Ya, silakan. Ayolah, jangan malu-malu. Sekali lagi, oke lah. Bisa
Jadi kan sudah bisa dipahami mengenai apa itu sistem operasi. Yang kedua, sudah bisa memahami apa itu perangkat, proses, input, dan output, serta apa itu storage. Jadi kesimpulannya, siapa yang bisa dari kesimpulan? Bahwa teknologi itu dikembangkan untuk bisa membantu kita, dan kita juga harus mampu memahami alurnya. Jadi terakhir dari saya, nah, teknologi baik adanya, tetapi ada saja jalan untuk menyalahgunakan teknologi ke arah yang tidak baik. Jadi, jadilah pengguna teknologi yang baik dan bertanggung jawab. Dengan kita sebagai generasi muda yang harus aktif. Kalian generasi apa nih? Generasi Z atau Z atau apa? Generasi emas. Generasi Menuju emas. menuju tahun berapa? Nah, oke, dari situ tadi apa yang bisa diambil yuk? Dari kalian, dari kelompok belakang dulu. Dari materi yang kita bahas tadi, kita sharing ini, kita sharing aja, kita sharing. Ayo. Atau ada yang mau menjelaskan nih mengenai teknologi yang telah gunakan? Dari yang saya buat tadi terakhir ya, ini salam terakhirnya ini. Tapi setelah salam terakhir ini kita sharing aja. Karena dari apa yang sudah kita kerjakan, kalian sudah paham apa itu dan bagaimana si sistem komputer dan si komputer itu tadi. Sistem operasi dan sistem komputer. Nah, saya itu berbalik-balik komputer ini. Oke? Oke, yuk silakan kita sharing. Kita buka sesi sharing dulu. Mumpung masih ada waktu beberapa menit lagi. Sebelum ku meninggalkanmu di sini, lanjut ke perjalanan berikutnya. Ayo silakan. Mel, monggo, aja malu-malu biasanya orang stand up komedi. Siap, buktikan kayak gitu. Kalau bisa buat saya ketawa, oke. Jadi Pak menjelaskan tentang salah menggunakan teknologi. Iya, kita buat dulu, kita sharing mengenai teknologi. Tapi ini belum paham kan mengenai materi kita tadi? Oke, yuk silakan. Teknologi itu sebenarnya bisa digunakan dengan baik. Oke. Tapi di generasi sekarang ini lebih banyak orang menggunakan secara tidak baik. Contohnya? Contohnya seperti nonton film yang aneh-aneh, Oke, terus? main game terlalu berlebihan, Oke, tidak lupa untuk tidur, belajar. oke. Berarti manajemen waktu. Oke, siap. Next, berikutnya lagi yuk. Judol. Ya kan? Judol. Cukup tahu tapi jangan jadi pengguna. Cukup tahu tapi jangan jadi pengguna. Karena judol itu tidak menjanjikan kesuksesan. Justru kita yang harus mampu belajar mengarahkan kita, menjadikan kita pengguna teknologi yang baik. Contoh, nyebar hoax tidak baik. Nah, hoax itu bisa nggak diproses? Ya memang diproses. Diproses di mana? Berita yang beredar itu ditambah-tambah di. Contohnya, kan ada orang bilangnya begini, kalau uang dititip berkurang, tapi kalau cakap yang dititip tambah. Tadinya A bisa sampai ke Z. Jadi jangan jadi generasi yang salah langkah. Itu makanya kita perlu belajar teknologi, perlu. Untuk apa? Membuka pola pikir, membuka wawasan. Bahwa kita tidak hanya di Rantau Prapat ini aja, kita bisa menjangkau keluar dari kota Rantau Prapat. Misalnya kota Medan. Salah satu contohnya. Sekarang kita jauh-jauh ke negeri kan? Ke kota Medan. Apa aja di kota Medan? Ada banyak. Ada banyak tempat wisata dan lain sebagainya. Yang semua bisa kita lihat dari teknologi. Walaupun belum kita pernah ke sana. Contoh, pernah nggak kalian ke mana itu ya? Ke Mandian Alam, Pelaruga. Pelaruga daerah ke apa ini? Langkat. Belum kan? Tapi kita sudah bisa lihat keindahan lokasi itu dari mana? Teknologi itu tadi yang diciptakan
untuk membantu kita membuka, melihat, bawasan, lebih sama itu tadi. Siapa yang menciptakan Android tadi? Yang menciptakan sistem operasi Android contohnya. Berarti dia punya tujuan ke depannya orang di misalnya generasi seperti ini, berarti generasi seperti ini. Makanya kita punya pola pikir itu jangan sempit. Bagai kata dalam guru. Karena ada pepatah demikian kan? Bagai kata dalam guru. Artinya bagaimana setelah 10 itu dibuka dia bakal wah ternyata dunia ini lebih luas. Jangan seperti itu. Boleh kita di kampung tapi pola pikir jangan kampung. Boleh kita tinggal di kampung tapi pola pikir jangan kampungan. Boleh kita tinggal di kota tapi pola pikir jangan kantong. Tidak. Ya, gitu. Harus paham. Paham? Tidak. Oke, gini ya. Tapi paham lagi Pak. Tidak. Apa itu? Iya. Oke, ada lagi yang mau kasih sharing pendapat? Ada lagi? Itu nyari apa bang? Kalau dalam kumpul, betul dicari ya dalam kumpul banyak. Oh iya, oke. Ada lagi mengenai teknologi dan kebaikannya atau ada lagi poin itu di apa? Yang AKPD-nya boleh. Dari AKPD juga bisa diserikan, nggak harus ke depan juga nggak apa-apa di depan itu juga oke. Apa? Atau ada yang mau ditanya-tanya? Kita sharing kita buka sesi sharing aja. Karena materi kita sudah selesai dan sudah bisa dipahami dari AKPD yang kita kerjakan. Dari lembar kerjanya yang atau soal-soal yang sudah saya berikan. Ayo, ada lagi? Apa yang mau dicari? Atau ada yang mau nyanyi dulu satu lagu? Demikian, saya ini kan lagu demikian. Demikian, komposer lagu loh. Mantap lagu. Oke, apa meneh? Oh, masih sibuk ya, Pak. Ada lagi kah pertanyaan? Gak ada. Serius gak ada? Apa itu? Kalau PGA-nya hidup, tapi monitornya mati. PGA-nya hidup. Kalau PGA-nya hidup, tapi monitornya mati. Nah, itu ada dua kemungkinan. Yang pertama, yang saya bilang tadi, virus. Yang kedua, memang kabel penghubung antar si monitor itu rusak. Kan ada slotnya tuh. Kalau kita pakai laptop nih kan ada slot yang dihubungkan. Itu adalah si CPU-nya. Iya kan? Ya, ada. Ke motherboard. Nah, itu mungkin rusak atau putus salah satu slotnya sehingga tidak muncul tampilan VGA-nya. Kalau VGA-nya hidup, gitu. Jadi kalau kita harus mampu melihat kondisinya bagaimana. Selaku pengguna teknologi. Oke, tadi ada yang apa itu mengenai kalau sistem operasinya di Android tadi ya, sistem operasinya padam gitu. Apa yang harus dilakukan? Lem biru, oh Tuhan, lem biru ya. Lempar lem baru gitu ya, di apa di BC? Oh iya. Trouble itu masalah. Adanya trouble system contohnya. Trouble itu RAM-nya bermasalah. RAM atau RAM trouble itu RAM-nya bermasalah. Contohnya, itu kan kalau kita biasanya RAM-nya dicabut tuh, tarik penghapus, kuningan itu digesek, tapi jangan digesek 2 kali, sekali gesek, terus tempelkan. Pakai penghapus karet ya, pakai
penghapus karet jangan buat. Oke, penghapus karet. Kalau penghapus karet. Nah, itu. Satu ramnya hapus, tapi searah, jangan balik-balik, tapi searah. Kalau juga ada bermasalah, berarti ramnya harus juga. Karena apa? Ramnya tidak dibaca, tidak bisa dibaca oleh sistem. Oke, ada lagi sebelum kita tutup. Bodoh lah. Ada lagi? Apa? LCD, seperti yang saya bilang tadi, slotnya itu nggak nyambung ke si motherboard. Atau LCD-nya memang sudah jamuran atau rusak, nempel kacanya, sehingga harus ganti. Cuman kalau kita mau ganti kan seperti ini, misalnya ganti monitor doang, gitu kan? Udah ambil hard disk-nya. Bisa kita gunakan jadi hard disk eksternal. Tinggal beli casingnya aja gitu loh. Jadi laptopnya bisa ganti lain bisa, tapi hard disknya kan bisa digunakan sebagai ganti flash disk. Jadi data kita tuh nggak hilang. Tiba-tiba pada laptop tengok dulu kondisinya bagaimana. Kalau mati total berarti tengok baterainya pernah digunakan nggak, sering digunakan nggak. Kalau barangnya dibeli itu barangnya jarang digunakan, pasti itu masalah yang utama baterainya. Sedang ada habis. Ini slip atau bukan? Udah mati nih. Buka bawah ini, itu hadisnya di ini. Cabut aja. Cabut, beli casingnya. Casing itu nanti sudah ada langsung kabel penghubungnya. Saya bawa ya, publish aja. Enggak, biasanya saya bawa sih, biasa. Oke, nih. Inilah hard disk dari laptop saya yang udah rusak. Jadi, casingnya itu bisa kita beli. Casingnya ini merek Samsung, casingnya doang, tapi dalamnya merek HP nggak salah. Dan sudah dikasih ini sebagai konektor. Tapi bukan ini ya, ini kayak ini aja. Ini dapat nih. Jadi tinggal buka aja ini casingnya, sudah selesai kan begini. Jadi portnya itu dibacolkan. Udah, buka. Sudah ada Aris ya? Kenapa? Laptop kamu bermasalah? Udah ambil aja habisnya, datanya lengkap semua datanya. Yang penting nggak pakai satu ulang. Kalau kau satu ulang, datanya dikasih aja. Semua lengkap tidak. Sebagaimana komputer itu, begitulah di sisi habisnya. Ada perangkat C, D, dan E-nya. Berarti baterainya nggak atau ada tersamburannya yang nggak lagi sambung. Ya saya bilang tadi, saya bilang aja begini. Tapi ada kamu kelihatan. Emang ini mesinnya. Tahu dia tahu mesinnya dari mana? Kamu coba bawahnya. Bukan enggak? Dibaca bukan enggak?
Atau mungkin karena dia sudah banyak abu-abu di dalam, karena jarang digunakan, bongkar, singkat. Mana ya? Nekot ya? Nekotnya hilang pun kan belum pergi. Iya. Oh, itu berarti kan ini saling punya. Di saat beli laptopnya itu baterainya saling tinggal cari aja di internet. Mereka akan yang buka laptopnya cari punya. Ini kan perangkat dekorasi nih. Yang di dalam sini tertanam, ya. Jadi waktu kamu beli ini, ininya nggak terinstal. Hilang itunya, itu mau apa itu? Nggak sempurna instalasi. Saya belum tahu Oh, ini kau pakai ngomong buat apa ini? Ini ya, ini biasanya pakai file. Buat file ada. Ini malah kan PDF. Atau update baru. Update aja. Oke, sampai di situ ada pertanyaan lagi? Ya, keren. Jadi belajarnya bagus-bagus dan jadilah yang saya bilang tadi pengguna teknologi yang bertanggung jawab, dan teknologi itu bukan untuk menjadi kita menjadi orang katrok, tapi membuka pola pikir menjadi lebih luas. Jadi tetap semangat belajarnya terus. Jadi kesimpulannya itu semua pembelajaran itu baik tergantung orang. Oke, selamat pagi dan terima kasih buat kita semua. Pagi luar biasa. Yang tiga. Jangan
Ya? Udah. Tinggi ya, Mbak Tinggi sama lagi. Ya, Pak.